Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga di siang hari yang cerah ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Selamat ketemu lagi untuk mata kuliah jaringan komputer, yang mana di pertemuan ke-10 ini saya akan membahas mengenai routing. Adapun pengertian routing itu sendiri adalah merupakan suatu protokol jaringan yang digunakan sebagai pengirim data dari tempat awal sampai dengan tujuan, atau dari lokasi satu ke lokasi yang lain, atau dari suatu network ke network yang lain. Dan beberapa contoh paket data yang dapat di routing seperti mail, telepon call, dan data. Routing ini dapat diibaratkan sebagai seperti kendaraan umum. Jika hanya ada satu jalan saja untuk semua kendaraan umum, tentu lalu lintas akan mengalami kemacetan. Oleh karena itu, dibuat jalan tambahan dengan jalan tol yang memungkinkan kendaraan mengambil jalur alternatif untuk mencapai satu tujuan. Adapun metode routing dapat diartikan sebagai protokol yang digunakan untuk mengirim data dari suatu host dalam satu network ke host dalam network yang lain dengan mencari jalur tersingkat melalui perangkat router. Dan di sini saya mensimulasikannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi ini pada sebelumnya. Selanjutnya, routing statik. Routing statik adalah merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh seorang network administrator secara manual pada masing-masing router yang saling terhubung dalam jaringan. Dalam melakukan konfigurasi router dibutuhkan sebuah perintah agar dapat melakukan pengiriman data atau routing melalui jalur terbaik. Perintah diperlukan sebagai berikut. Itu ada IP route, network prefix, net hop address, dan juga interface. Yang mana IP route ini perintah pada router untuk membuat routing statik, dan network itu yang dituju atau network address atau dikatakan subnetting, prefix subnet mask pada network yang dituju. Oke, langsung aja kita simulasikan bagaimana cara membuat routing statik pada router. Ini saya menggunakan router. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama kita pilih PC 2 buah ya, 2 buah. Selanjutnya kita pilih lagi router sebanyak 3 buah, 1 2 3. Ini kita ubah namanya menjadi komputer 1, ini menjadi komputer 2, ini kita ubah namanya menjadi router 1 40. Maaf, salah, ini dulu kita ubah jadi router 3, dan ini router 2, dan ini router 1. Oke, nah sekarang kita hubungkan semua ini menggunakan kabel crossover dari PC ke router 1 langsung ke fast ethernet 0/0. Yang ini juga di komputer 2 sama angkanya dengan yang komputer 1 tadi. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan 3 router ini kita menggunakan kabel serial DCE. Dari router 1 menggunakan serial 2/0, selanjutnya ke router 2 menggunakan serial 2/0 juga. Dan yang ketiga, dari router 2 ke 3 juga menggunakan kabel serial dari serial 3/0 ke serial 2/0. Nah, itu seperti ini ya. Ya, biar kita nggak bingung dalam pengerjaannya, kita kasih label IP address di sini. Yang mana di komputer 1 itu kita kasih IP addressnya 192.168
1.2/24. Ini adalah kelas C ya. Kelas C. Nah, yang di router 1 kita kasih IP address yang dari ini, dari router ke komputer 1, yaitu kita taruh di nantinya di fast Ethernet 0/0 ini adalah IP-nya 192.168.1/24, masih satu segmen, satu topologi ya, yang sama, yaitu kelas C. Itu address yang sama ya. Terus selanjutnya yang di seri di router 1 dari serial 2/0 menuju ke router 2 serial 2/0 itu juga kita kasih IP address ini 100.1/30 di kelas C intinya. Nah, ini satu berarti di sini menuju router 2 adalah urutan kedua. Ini sama topologinya 100.100.2/30 ya. Ini ya IP-nya. Nah, selanjutnya yang dari router 2 ke router 3 kita kasih lagi IP-nya masih kelas C ya, ininya yaitu untuk di serial 3/0 ini 100.100. Nah, sini 200.1/30 ya. Ini dan selanjutnya yang ini untuk di router 3 di serial, di port serialnya kita kasih masih kelanjutan yang masih di router 2 100.200.2 ya. Ya, /30. Nah, selanjutnya untuk IP fast Ethernet 0/0 menuju komputer 2 kita kasih IP address-nya 192.168.2.1/24. Nah, ini IP address ini fast Ethernet 0 ini ke komputer ini. Jadi dia 192.168.2.1/24. Jadi antara dari komputer 1 ke komputer 2 sekarang sudah berbeda segmen. Jadi di sini di komputer 1 192.168.2, dan di komputer 2 adalah IP-nya 192.168.2.1. Yang bedanya networknya. Oke, setelah kita kasih label pada masing-masing gambar topologi ini, selanjutnya kita lakukan adalah menentukan IP address atau prefix dan default gateway pada masing-masing perangkat jaringan, yang ini di komputer 1, komputer 2, dan router 1, router 2, router 3, lalu jadikan dalam bentuk tabel routing ya. Pada gambar ini memiliki kriteria sebagai berikut, yakni dari komputer 1 itu ada komputer 1 dan router 1 itu IP-nya 192.168.1.0.124 255.255.255.0. Sedangkan di komputer 2 dan komputer 3 itu IP address-nya maksud saya komputer 2 dan router 3 ini adalah IP-nya 192, yaitu IP networknya adalah 192.168.2.0/24 dan 255.255.255.0. Dan untuk router 1 dan router 2 untuk networknya kita kasih IP-nya nanti 100.100.100.0/30 255 dan 25, dan router 2 ke router 3 itu untuk networknya 100.100.200.0/30, yang mana maksudnya 255.255.255.25.2. Oke ya, di tabel routing
Sekarang kita selanjutnya kita klik pada ikon komputer. Pada jendela komputer kita masuk pada jendela komputer satu, masuklah ke dalam desktop, lalu klik configuration. Nah, kita tulis di sini IP 192.168.1.2. Ya, network otomatis 255.255.255.0. Dan tekan tombol close, maka hasil konfigurasi akan tersimpan. Selanjutnya kita klik ikon router 1. Pada jendela router masuklah ke dalam tab CLI atau command line interface, lalu kita tekan enter. Ini di sini no aja, tekan enter. Nah, masukkan IP address dan subnet mask pada masing-masing interface router dengan perintah sebagai berikut. Ya, sebagai berikut ya. Jadi di router 1 ini enable, di perintahnya configure terminal, lalu interface fast ethernet 0/0. Ini adalah yang mana? Yang ini ya. Nah, ini. Lalu enter. Masukkan IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Enter. No shoot down. Itu enter, exit. Baru selanjutnya kita kasih IP pada interface serial 2/0 yang masih berada pada router 1. Perintahnya sebagai berikut. IP address 100, maaf, sorry, ada yang ketinggal, maaf. Interface dulu, interface serial 2/0. Jadi yang mana 2/0 ini adalah yang ini yang terdapat pada router 1. Jadi kita enter. Selanjutnya kita baru masukkan IP address 100.100.101.255 dengan subnetnya 255.255.255.2. Karena dia ini /30 ya, jadi dia 252. Enter. Setelah itu kita ketik lagi clock rate ini 64.000, no enter, baru no shoot down, ya, no shoot down, enter, baru exit. Nah, itu tadi di router 1 ya. Jadi inilah perintah konfigurnya. Jadi pertama kita masukkan IP address pada fast ethernet 0/0 dengan IP-nya itu tadi 192.168.1.1. Nah, jadi selanjutnya di IP address untuk interface serial 2/0 itu adalah IP addressnya 100.100.100.1 dengan subnet masknya 255.255.255.252 karena dia /30. Oke, kalau sudah nanti lampunya akan hidup seperti gini kalau konfigurasinya dengan benar ya. Coba kita tes dulu. Ya, sukses. Nah, selanjutnya kita setting lagi pada router 2 ya. Kita klik pada router 2. Masuk masih pada ini menu CLI. Di sini di no kan aja. Enter. Nah, sekarang kita mengkonekkan yaitu interface serial 2/0. Kita mengaktifkan interface serial 2/0 yang mana IP-nya adalah 100.100.100.2. Nah, sekarang kita ketikkan lagi masih cara yang sama, enable, enter,
configure terminal, enter. Lalu interface serial 2/0, enter. Masukkan IP address 100.100.100.2 dengan SAN emas 255.255.255.252. ini kita masukkan clock rate 64.000, enter. Baru ketik no shutdown, enter. Selanjutnya exit. Setelah itu, setelah dari serial 2/0 itu kita masukkan IP-nya yang ini. Sekarang IP yang menuju ke router 3 yaitu yang di serial 3/0. Yang masukkan kita ini, yang menuju ke router 3. Down next ya, di enter. Masih cara yang sama atau configure yang sama. Jadi kita masukkan interface serial 3/0, enter. IP address 100.100.200.1 dengan SAN emas 255.255.255.252, enter. Clock rate-nya itu adalah 64.000. no shutdown, baru exit. Nah, itulah tadi konfigurasi pada router kedua. Kalau dia misalkan konfigurasi kita benar, maka lampu akan otomatis hidup. Tapi ini belum bisa terhubung ya, karena konfigurasinya belum selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi mengkonfigurasi pada router ketiga ya. Tadi kita baru saja selesai mengkonfigurasi router kedua. Sekarang kita masuk ke router ketiga. Kita klik 2 kali, masih di tab CLI. Di sini kita nolkan saja, enter. Ketik enable, enter. Configure terminal. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/0, Pak. Di dari router 3 ini kita mengaktifkan, ya ini adalah yang ini ya, fast Ethernet ini dulu kita aktifkan ya. Jadi baru kita masukkan IP address 192.168.2.1 255.255.255.252. Ini adalah maaf, bukan 252, ini adalah /24, jadi 255.255.255.0 ya. Selanjutnya kita enter. Lalu kita ketik lagi clock rate 64.000. Oke, enter. Oh, apa nih, kok gak mau dia? Apakah ada yang salah? Coba kita ini kan clock rate. Oh, maaf, kalau di ini di fast Ethernet 0 ini tidak pakai clock rate, jadi kita tidak memakai clock rate, jadi dia langsung no shut aja, no shutdown, enter. Karena yang pakai clock rate itu yang pada serial ya. Setelah itu kita exit.
masih lanjut ke interface serial yang ini 2/0. Kita masukkan IP nya yang ini ya, serial 2/0, enter IP address 100 100 200 2 dengan masnya 255 255 255 252, enter. Lalu clock rate nya itu 64.000, enter. No shoot tuh, exit. Nah, semua konfigurasi pada router 1, router 2, 3 sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah kemudian kita melakukan konfigurasi routing pada masing router. Kemudian kita melakukan konfigurasi routing pada masing router. Kembali pada jendela router 1, masuk ke dalam tab CLI, lalu tekan enter. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada router 1, 2, dan 3. Masukkan disinilah kita masukkan perintah routing statis supaya nanti semua ini bisa terhubung ya, terhubung. Kita masukkan perintah routing statisnya sebagai berikut. Sekarang kita mulai dulu di router 1, jadi IP route 192.168.2.0 255 dengan maksudnya 255 0.100 200.2. Jadi yang ini adalah pada router 1 ini untuk konfigurasi perintah routing status ini adalah menghubungkan dari router yang ada pada router 3, yaitu network yang ada di router 3, kemudian juga pada serial di router 3 ini intinya. Setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya lagi kita hubungkan dari router 1 menuju ke router 2 yang mana IP nya itu 100.100.200.0. Jadi kita ambil networknya saja yang di router 2. Jadi IP, kita ketik lagi IP route 100 100 200.0 255 255 255 ya 252 100 ini adalah nest hop-nya ya. Nest hop-nya menuju ke router 2 ya. Jadi di sini pertama menghubungkan dulu ke IP router 3 dan nest hop-nya di router 3, dan sini juga menghubungkan ke router 2 juga. Enter. Oke. Di routing statik pada router 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke routing statik di router 2. Ini di enter aja. Sekarang kita menghubungkan dari router 2 ini adalah yang menuju ke router 1 dan ke router 3 ya. Pertama kita input dulu yang di router 1 menuju ke router 1, maksud saya IP route 192.168.1.0. ini adalah network ID yang ada pada router 1 ya, 255 255 255.0 menuju nest hop 100 100 100 1.
yang ini ya. Oke. Ya, kita enter. Lanjutnya ke router 3. Jadi kita masukkan dulu ke networknya di router 3, IP route 192.8 maaf, oh ya, 192.0 255 menuju nethop ke ini ya, ke router 3. Jadi IP nya yang ini 100.100.200.2 enter. Nah, di router 2 sudah selesai, kita masukkan perintah routing statusnya. Sekarang kita masukkan ke router 3. Ya, enter IP route 192.168.1.0. Jadi router 3 ini kita memanggil network ID yang ada pada router 1 itu 255.255.255.0 menuju ke serial nethop ke router 1 juga ya, manggil IP serial yang di router 1 100.100.100.1. Nah, kita menuju lagi ke router nomor 2, yang mana itu kita ambil network yang ada pada serial. Router 2 IP route 100.100.0 255.255.255 maaf ya, 252.100.100.201. Jadi di sini di router yang ketiga ini dia memanggil dari router 2 IP seluruh pada router 2 itu networknya dan interface-nya, IP interface ya. Oke, semua sudah selesai. Nah, sekarang coba kita tes apakah sudah terhubung semua ini. Tes dari sini ke sini. Oke, mau dari sini ke sini masih pilot. Dari sini ke sini apakah mau? Apa yang salah di sini? Kita cek dulu. Oh, ini gateway-nya belum kita isi, jadi kita isi dulu gateway-nya 192.8.1.1. Nya di komputer 2 juga kayaknya belum ya. Kita isi lagi gateway-nya 8.2. Jadi dapatnya gateway ini dari mana? Gateway ini adalah dari pas Ethernet-nya ini. Jadi kita isi gateway-nya dari sini. Ini ya. Yang ini gateway-nya adalah yang ini, yang di komputer 2. Sekarang kita coba tes kirim. Oke, mau kita coba tes ping. Di command prompt-nya ping ke komputer 1. Ping 192.168.1.2. Oke. Mau ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa coba praktekkan di rumahnya atau di rumahnya masing-masing ya. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Apabila ada yang masih belum paham, nanti bisa kita diskusikan di grup WA kita aja. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.